yang Assalamualaikum. pasti di pagi jelang siang ini, dan yang pasti di hari Selasa. Ini dikit Di hari ya. Selasa 9 November 2021. Tadi saya bincang hari Rabu ya. Hari Selasa 9 November 2021, dan Hakim temani Anda satu interval ke depan ini. Kita akan bahas berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan temanya yang kita akan bahas adalah olahraga untuk kesehatan tulang. Nah, seputar tulang ini menarik, terutama buat Anda yang ya kita nanti cari tahu kira-kira mulai usia berapa yang perlu diwaspadai terkait dengan kesehatan tulang ini, dan termasuk gejala-gejala yang perlu diwaspadai seputar Ya, kesehatan tulang. keluar aja, keluar. Baik, kita akan bergabung Buka aja lift. bersama narasumber Buka yang aja lift. kita akan wawancara via Instagram Live, IG Live @sonora_bdg, dan sudah tersambung saya bersama narasumber kita hari ini ada Dr. Med SC, Dr. Irma Ruslina Devi, SPKFRK. Nah, saya ingin langsung sapa. Selamat pagi, Dok. Pagi. Saya Hakim dan Pagi. kita sudah di udara nih di 93,3 FM. Sementara kita juga tetap Ya, live selamat pagi, Instagram ya. Pak. Ya, saya panggilnya Dr. Irma atau Dr. Devi? Irma aja. Dr. Irma Irma. aja, Kang. Oke. Ya. Dok, by the way ini kalau lihat backgroundnya ini kayaknya masih di rumah sakit ya? Belum apa? Tidak di Iya, rumah. Pak, di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Apa kabar, Bu, di sana, Bu? Iya, Semua Pak, di rumah sakit. teman-teman di RSAS? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, Kang. Sehat, Dan ya? alhamdulillah kasus COVID sudah turun. Amin ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah pergantian tahun juga tetap turun ya, Dok ya. Amin ya Allah. Ya, insya Allah, Kang, insya Allah. Ya. Sama-sama berusaha ya, Kang, tetap Sama-sama jaga berusaha. prokes. Yang pasti RSAS juga tetap siap siaga ya, dan masyarakat juga jangan lengah juga gitu ya. Begitu. Oke, Dr. Irma, yang pasti di pagi jelang siang ini kalau ngobrolin soal kesehatan tulang, tentu sahabat Sonora juga ya boleh bergabung juga interaksi mumpung ada Dr. Irma di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827, atau bisa di kolom komentarnya di live Instagram ya @sonora_bdg. Baik, yang jelas berkaitan dengan kesehatan tulang dulu nih, Dok. Ya, gimana? Ya, yang jelas sih kalau tulang terus usia-usia sudah memasuki masa-masa rawan begitu ya, itu sangat-sangat identik sama osteoporosis lah, pengapuran lah, osteoartritis lah, atau apa. Ya. Tapi yang jelas tulang yang sehat itu tulang yang gimana sih, Dok? Kan kita nggak bisa kelihatan nih tulang. Ya. Ya, hatur nuhun, Kang. Jadi gini, saya selamat pagi semuanya. Saya Irma dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Terima kasih sudah diundang, Kang, ke studio Sonora. Jadi kalau untuk terkait pengeroposan atau pengapuran yang hari ini akan kita bahas itu pengeroposan ya, Kang. Jadi bukan pengapuran. Karena orang-orang sering banyak salah paham. Sering sekali. Jadi misalnya gini, yang di lutut itu yang sering kali memang namanya pengapuran atau osteoartritis. Gitu ya, Kang ya. Tapi itu pengapuran, Kang. Kalau osteoartritis itu pengapuran. Tapi kalau pengeroposan itu osteoporosis. Jadi beda. Osteoporosis. Oke. Ya, tapi bukan tidak mungkin, Kang. Misalnya dalam satu tubuh itu ada yang pengeroposan, ada pengapuran gitu. Jadi memang harus dilihat sama dokter, Kang. Jadi nggak bisa kita dari luar nggak akan kelihatan. Jadi yang namanya pengeroposan atau osteoporosis itu seringkali dikatakan dia itu silent thief. Jadi dia pencuri diam-diam. Kenapa? Karena dia baru kelihatan kalau tulangnya udah patah. Jadi kita nggak pernah tahu kalau tulang kita itu sudah mulai sedikit melunak atau misalnya sudah sedikit keropos, belum keropos banget. Jadi seringkali memang dibilangnya silent thief, dia pencuri yang diam-diam, jadi mengendap-endap, tahu-tahu patah aja gitu. Nah, itu yang bahaya justru, banget ya, Dok ya. Jadi nggak ada gejala-gejala apa gitu? Nggak, paling banter itu, Kang, nyeri, tapi kan nyeri itu luas ya, Kang, sakit gitu.
nyeri awak, belum tentu osteoporosis. Jadi osteoporosis itu tandanya adalah kalau memang kita sudah patah tulangnya, itu baru kelihatan, oh iya ternyata ada pengeroposan gitu Kang. Tapi sebelum itu kita nggak kelihatan Kang, nggak bisa Hmm. dicenayang. Iya, itu mengerikan sekali yang tak Iya, tahu. jadi Ya kebayangkan itu yang kebanyakan yang patah itu dan ketahuan osteoporosis di bagian tulang mana, Dok? biasanya ada 3 tempat Kang yang paling sering. Nah, Di tulang belakang, kemudian di tulang panggul paha, sama di tulang tangan. Kalau untuk perempuan ya Kang ya, karena hmm. perempuan lebih lebih riskan, lebih rentan Oh, terkena osteoporosis. Jadi 3 tempat. 3 tempat itu tadi tangan, tulang tangan, terus kemudian tulang belakang, spine, dan satu lagi adalah tulang panggul, paha, pinggul. hmm, hmm. Tiga, Itu ya. tiga lokasi itu yang paling sering Kang, paling sering patah. Oke, Gitu dan laki-laki atau perempuan, yang Dok, yang lebih berisiko terkena osteoporosis? perempuan, perempuan Kang, perempuan. Karena perempuan itu ada masa masa stopnya, jadi ada namanya menopause ya Kang. Ya. Jadi terutama kalau perempuan itu setelah menopause itu turunnya cepat banget turun untuk kepadatan tulangnya itu cepat sekali turun karena memang salah satu hormon yang berperan untuk pembentukan kepadatan massa tulang itu juga estrogen dan kalau pada perempuan kan setelah menopause estrogennya turun Hmm. sehingga ya berbahagialah kepada bapak-bapak resiko patah tulangnya lebih sedikit tapi bukan berarti terus jadi suka-suka gitu ya Kang ya jangan juga gitu tetap aja dijaga mah tetap jaga lah mau laki-laki mau perempuan cuman Ya, perempuan harus betul. lebih aware harus lebih waspada Oke. Ya, ini apa ya? Artinya ya tadi ya tetap juga dijaga. Kalau sama-sama berisiko ya perempuan dan laki-laki sama-sama aja punya risiko tinggi. Cuman perempuan karena tadi ya masuk ke fase ada menopause menopause, daya tahan tulang dan ya seterusnya juga menurun begitu ya. Oke, turun ya ya betul Kang betul ini kalau tadi dengar ceritanya dokter mengerikan sekali osteoporosis ini ya. Jadi orang ketika mengalami osteoporosis ya udah tadi ada patah tulang di bagian apa panggul ya, panggul tadi dok ya, paha. paha atau kan kebayang yang saya bayangkan begitu patah tulang paha itu kan ya ngagubrak aja gitu dok kan, ngagolepah Iya gitu kan, iya betul betul Kang. aduh. Iya, jadi memang gini Kang, jadi memang itu harus hati-hati karena kalau sudah jatuh patah kan akhirnya harus operasi ya Kang, karena kalau sudah tua kan untuk penyambungannya susah dan itu seringkali membuat biaya biaya perawatan jadi tinggi. Ya bukan berarti kita nggak percaya sama BPJS yang akan Ya mengcover, tapi kan mencegah lebih baik mengobati ya Kang ya. betul. Jadi memang kehati-hatian itu kepada ibu-ibu terutama itu apabila sudah menopause eh, di harus lebih hati-hati antara usia 50 tahun ke atas Hmm. atau kalau sudah berhenti menopause. Kalau untuk bapak-bapak tuh ada namanya andropause tapi di usia 70 Kang. Jadi masih lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya bisa juga osteoporosis itu dimulai dari awal. Misalnya apa? Misalnya pada orang-orang yang memang ada kelainan tulang dari awal, Kang. Jadi ada yang namanya osteomalacia. Itu memang dia dari awal itu sudah dari gennya, dari genetiknya turunannya memang sudah punya penyakit kelainan tulang. Nah, kalau udah seperti itu kita udah nggak bisa bilang kenapa kok masih kecil udah patah-patah tulangnya gitu. Hmm. Nah, itu beda lagi, Kang. Itu beda lagi. Jadi itu mah kelainan genetik ya, Kang ya. Nah, Kelainan tapi gitu. kalau yang osteoporosis ya itu kelainan genetik. Tapi kalau yang karena hormon, jadi karena penuaan gitu, itu biasanya di usia sekitar 50 tahun ke atas. Jadi kita bisa bilang namanya primer dan sekunder gitu, Kang, osteoporosisnya. Oke. Gitu. Artinya osteoporosis ini apa ada faktor keturunan ini dominan di sini? Bapaknya Ya, osteoporosis, anaknya juga baik. pasti. Nggak selalu Kang, nggak selalu, tapi ada apa ya? Ada faktor resiko. Jadi kalau kita punya ibu atau punya nenek yang dulu pernah ada osteoporosis dan kemudian jatuh dan akhirnya patah, itu akan menjadi faktor resiko namanya Kang. Tidak selalu akan muncul ke kita menjadi osteoporosis, tapi menjadi kehati-hatian. Oke, oke. Gitu Kang Hakim. Baik, Dokter Irma, saya harus break dulu. Termasuk saya juga, sahabat Sonora juga boleh interaksi di sini ya. SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827 ya. Atau telepon
Kami buka juga di 022 4261 666 atau di kolom komentarnya di Instagram @sonora_bdg ya. Jangan lupa untuk follow juga di Instagramnya RSHS @RSHS Bandung ya, dok ya kalau nggak salah ya. Oke. Iya, iya. Iya, iya, Promkes RSS. RSHS ya. Oke. RSS Bandung. Aduh, punten Kang, nggak hafal. Promkes RSHS itu saya lihat itu. Silakan follow juga sahabat Sonora, jangan lupa ya. Oke, kita break dulu di 93,3 FM Sonora Bandung. Sementara di live Instagram kita masih manteng dulu ya. Dok, oke. Mohon dijeda sebentar ya, Dok Ya, ya. Oke, sahabat Sonora, kami segera siap. kembali setelah yang berikut ini. Sinyalnya ini nggak bagus ya. Instagram silakan saja diisi kolom komentarnya kalau ingin bertanya ya, Dok ya, bisa langsung saja ya. Barangkali tadi ada yang Ya, sudah masuk belum ya? Belum ya. Oke, tapi terima kasih yang sudah attending di live IG @sonora_bdg bersama Dr. Irma dan yang pasti kita langsung berbicara ini sampai dengan sekitar pukul 11 seputar kesehatan tulang ya, terutama lebih ke mencegah ya, barangkali Dr. Irma ya, nanti kita kupas ya di sesi iya, berikutnya iya. ya. Ya, siap, siap, Kang. Oke. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, sahabat Sonora ya. Dia itu kelompok berapa? Kelompok berapa? Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut Ya, lagi bersama Dr. Irma dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan yang pasti seputar kesehatan tulang, terutama langkah-langkah yang bisa dilakukan apa saja kira-kira buat mencegah supaya tidak terkena osteoporosis. Dr. Irma, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Oke, siap. sebentar untuk yang join di live Gimana, Kang? Instagram, silakan. Barangkali ada yang terlewat. Tadi ada yang interaksi nggak, Dok? Barangkali dokter sempat lihat tadi di live Instagram di kolom komentar. Saya sempat nggak terlihat ketika tadi saya puterin iklan, Dok. Belum ya? Sepertinya ya. Belum ada, belum ada. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Izin semuanya bergabung. Oh, Sip, ini terima ada kasih. Kang, ada. Oh iya. Adakah hubungan antara osteoporosis dengan saraf kejepit? Nah, Ya, hatur nuhun. Pertanyaannya ini siapa ini tadi? Siapa ini? Aduh, nggak kelihatan. ya. Ya, hatur Oke, nuhun tapi terima pertanyaannya, kasih. Bapak, Ibu, ini saya nggak kelihatan. Aduh. Langsung Baik, saja, barangkali, Dok. iya Ya. Kang. Hatur nuhun. Iya, jadi osteoporosis sebetulnya tidak ada hubungan dengan saraf kejepit. Tapi, jadi gini, osteoporosis, kalau dia osteoporosis, jadi tulangnya, ini tulang ya, biasanya osteoporosis yang ada hubungannya dengan saraf kejepit itu yang terjadi di spine. Jadi kalau ada di paha atau ada di tangan, itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang di spine itu, Kang, ini kan misalnya tulang belakang ya, kemudian tulang belakangnya ini
retak, retak sehingga dia jadi dempet. Nah, padahal di antara tulang belakang ini itu ada saraf yang keluar. Nah, itu jadinya keteken. Gitu. Itu yang biasanya kita sering bilang namanya saraf kejepit. Gitu, Kang. Jadi bisa jadi itu menimbulkan saraf kejepit, bisa jadi enggak. Kalau misalnya ternyata hanya keropos saja, tapi nggak sampai menekan si saraf yang keluar ini tadi, nah itu nggak akan terjadi saraf kejepit. Tapi kalau dia sampai menekan, iya akan bisa terjadi saraf kejepit. Gitu. Jadi makanya karena begitu banyak komplikasi atau efek samping dari osteoporosis itu lebih baik tadi seperti yang Akang bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Iya, aduh itu tambah mengerikan lagi nih dok, karena ketika patah tulang di bagian punggung gitu ya, ada saraf yang Iya, terusik iya. gitu kan, gitu ya, ada saraf yang tadi Kejepit. yang misalnya saraf Iya, kejepit dan terusik. segala macam. Artinya ini bisa kemana-mana setelah orang mengalami osteoporosis ini, patah tulang ini. Patah tulang. Ya. Jadi bukan Iya. hanya Jadi sekedar kan patah kalau tulang, misalnya belum, pasti kena saraf juga berarti. iya, betul betul Kang. Jadi itu dia tadi dan sedihnya kita nggak tahu kan kalau kita tuh sudah pengeroposan atau belum. Hmm. Jadi kita taunya kalau udah patah aja. Oh iya ternyata patahnya tuh karena keropos gitu Kang. Nah itu yang makanya harus hati-hati sekali buat semuanya, buat bapak ibu, akang teteh itu harus mau dijaga. Kalau ditanya ini ada yang nanya lagi. Jadi ngejaganya mulai kapan? Nah, Mulai kecil. Jangan mulai udah kecil. tua, mulai kecil. Mulai kecil. Jadi gini, Kang puncaknya pertumbuhan tulang itu, kepadatan tulang itu puncaknya adalah usia 30 tahun. Jadi 30 tahun ya Kang? Akang udah umur berapa sekarang? Saya 30? 32. Jadi Aduh dokter, kalau sebelum buka kartu. 30, jadi Kang sebelum usia 30 itu kita harus nabung sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tabung kalsium. Kenapa? Karena kalau sesudah 30 tahun itu kita mulai kepadatannya mulai turun, mulai berkurang. Mulai berkurang umur 30 tahun. Umur 50 tahun setelah perempuan menopause, turun lagi Oh, kepadatannya. Sehingga tadi saya bilang, kalau mulai jaga, mulai kapan? Mulai anak-anak. Jadi mulai anak-anak dibiasakan, jangan kebanyakan diam, harus berjemur. Jadi bukan bayi aja yang berjemur ya kan, kita juga berjemur. Kemudian asupan cukup misalnya untuk kalsium, jangan kebanyakan minum soft drink juga ya, itu juga nggak bagus karena sodanya itu justru malah mempercepat untuk keropos tulang gitu Kang. Jadi anak-anak kecil kan kadang-kadang suka minum, ya itulah nggak boleh sebut merek ya Kang, iya, yang bersoda-soda. Nah ya itu juga harus mulai di siasati lah dari kecil. Jadi nggak boleh kebanyakan minum soda. Kemudian minum susu. Minum susu juga itu masih bagus terus kalau memang kita nggak ada alergi susu, minum susu itu bagus. Jadi kan biasanya ada 4 sehat, 5 sempurna. ya. 5 sempurnanya susu gitu ya. Kalau sekarang kan jadinya makan gizi seimbang. Nah, seimbangnya tuh diseimbangkan. Sebetulnya kalaupun susu nggak bisa, Kang, bisa yang lain. Karena ternyata banyak sekali asupan yang bisa kita makan. Seperti misalnya kayak ikan salmon, kemudian di daging juga ada kalsium, ya kayak ikan teri gitu. Jadi nggak usah terpaku sama, aduh saya nggak bisa minum susu gitu. Terus saya nanti keropos, ya udah cari yang lain di luar susu gitu. Jadi jangan tergantung sama susu aja. Ini berarti makin kesini usia pertama asupan kalsium juga harus Ini makin putus banyak ya. kurang lebih gitu. Aduh, tampaknya freeze ya. Saya nggak tahu dari sana, mungkin dari RSIS. Halo, Dokter Irma. Gimana bisa... Wah, Dokter Irma menghilang. Kameranya mungkin belum Aduh maaf Kang, maaf. nggak apa-apa. Ya, Iya. saya pikir Jadi menghilang. itu Kang. Nah terus ini, Kang Punten ini ada satu lagi Oh ya, nanya, silakan. apakah hubungannya dengan kelebihan berat badan? Iya. Nah, Jadi bagaimana dengan kelebihan berat badan? Nah ini jadi bersyukurlah bahwa dari penelitian Kang, nah, ternyata yang kelebihan berat badan itu justru lebih sedikit yang mengalami osteoporosis nah, dibanding yang kurus. ketahan sama lemak kali ya dok ya. Gitu. jadi, jadi gini Kang, kalau kita kalau ada beban, tulang itu akan padat kalau dibebani, ya. Nah, kalau bebannya kurang, kalau orang-orang yang kurus ya, kalau berat badan normal enggak,
Kalau yang kurus, berat badan kurang, bebannya kan kurang, Kang. Ya. Jadi si tulang juga nggak ada, bebannya tuh kurang. Ya. Jadi beliau-beliau yang kurus itu juga memang lebih beresiko tanda kutip untuk mengalami osteoporosis dibanding yang gemuk gitu. Jadi ya sebetulnya kelebihan berat badan juga bagusnya untuk osteoporosis, tapi untuk osteoartritis, untuk pengapuran nggak bagus gitu. Jadi memang yang sedang-sedang saja gitu. Sedang saja ya. Bener ya. Memang yang berlebihan itu nggak baik ya dok ya, betul ya. Yang terlalu itu ya. Aduh, bener-bener nih. Dok, kalau kaitan dengan osteoporosis, ada catatan angka di Indonesia termasuk tinggi nggak sih dok? Osteoporosis ini kasusnya? Iya, termasuk tinggi Kang. Kita termasuk tinggi, tapi di Asia kita termasuk yang cukup tinggi dibanding negara tetangga. Oh, ya? Jadi karena memang ya, karena di satu sisi kita memang gaya hidup kita tuh lebih sedenter ya Kang, lebih banyak diam, lebih banyak nggak bergerak gitu. Termasuk misalnya gini, pada orang tua itu anak tuh karena sayang sama orang tuanya, jadi orang tuanya nggak boleh ngapa-ngapain. Udah mamah mah, udah wayahna duduk aja, kita semua yang nyiapin gitu. Jadi orang tuanya duduk diam, padahal dengan duduk diam itu Kang, beban itu kan jadi kurang ke badan ya. Ke tulang itu kurang, bebannya kurang. Jadi tambah osteoporosis gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita tuh asupan kalsiumnya juga rendah, Kang. Kita termasuk negara yang minum susunya rendah. Tapi balik lagi, tadi saya bilang kan, nggak harus susu, yang lain juga bisa. Misalnya ikan sarden, terus kemudian yogurt, kalau nggak suka susu ya, kemudian bisa di keju juga ada gitu, ikan salmon itu juga ada. Nah terus berikutnya adalah kita tuh orang yang takut sama matahari. Jadi, kayak vampir ya dok ya? Padahal matahari itu kan ada vitamin D-nya ya Kang. Itu tuh sangat-sangat membantu untuk proses penyerapan kalsium dalam tubuh gitu. Jadi kenapa sekarang kalau suplemen-suplemen itu ya namanya ilmu pengetahuan berkembang ya. Zaman dulu cuma kalsium aja, sekarang kalsium plus D3 misalnya seperti itu. Jadi kita tuh kalau di Indonesia kan kalau panas payungan ya. Pokoknya nggak mau hidung lah gitu. Jadi susah. Udah gitu kan kita bajunya, kita mayoritas muslim ya kan, ketutup kan, lengan panjang. Matahari gitu ya. justru dicari. Tambah lagi kurang paparan dari. Padahal matahari kita tuh Kang, matahari kita itu setahunan itu kan nyala terus ya mataharinya. Kan kalau di Eropa mah ada musim dingin, jadi mataharinya sedikit gitu. Nah kalau di Indonesia tuh betul-betul kaya dengan matahari, tapi justru Kang vitamin D-nya rendah dan jadinya penyerapan kalsium rendah sehingga osteoporosisnya naik gitu. Nah itu yang bikin sedih sebetulnya. Iya betul ya. Jadi dok, saya nggak penasaran nih dok soal tadi. Sebelum kita ke beberapa tadi mungkin langkah-langkah pencegahan ya sedikit baru terungkap ya dari Dokter Irma. Tapi saya penasaran, pengen tanya dulu osteoporosis ini apakah bisa disebut tanda-tandanya itu ada misalnya orang tua Indonesia nih misalnya itu sudah agak bungkuk di usia sekian, posisi badannya itu bungkuk gitu ya, berjalan pun bungkuk. Apakah itu bisa jadi tanda-tanda ini seorang bapak ini atau ibu ini mengalami osteoporosis, bungkuk ketika tua? Ya, baik. Ya Kang, itu betul. Itu salah satu tanda bahwa memang terjadi pengeroposan tulang. Jadi si tulangnya itu tadi saya bilang jadi mendekat karena dia retak dan kepadatannya berkurang. Jadi dia satu sama lain tuh nempel Kang. Sehingga posisinya yang tadinya bisa tegak terus akhirnya bungkuk. Tapi belum tentu orang yang bungkuk itu osteoporosis. Kebanyakan iya, tapi belum tentu. Bisa juga biasanya karena postur ya Kang. Misalnya gini, ada saraf kejepit yang bersangkutan sebetulnya tidak ada osteoporosis tapi punya saraf kejepit. Mungkin karena bukan karena pengeroposan tapi karena jatuh misalnya Kang ya, jatuh tapi nggak patah, jadi ketekan sarafnya itu. Karena sakit, jadi posisinya dia membungkuk. Karena kalau membungkuk kan lebih enak ya, lebih nggak sakit gitu. Padahal dia nggak keropos tulangnya, cuman karena dia nahan nyeri yang ada di pinggang itu posisinya bungkuk gitu. Tapi memang betul bahwa seringkali orang osteoporosis itu karena kepadatan tulangnya berubah, jadi struktur tulangnya juga berubah sehingga menyebabkan kita bilangnya namanya kurvatur. Kurvatur itu kelengkungan badan itu jadi membungkuk gitu Kang. Jadi bisa ya kalau kita mau bilang pukul rata
semua yang bungkuk pasti osteoporosis belum tentu, tapi kebanyakan iya memang betul. Ya. Orang Asia cenderung lebih rentan apa tadi kurvatur, Dok, dibanding orang-orang bule gitu misalnya, Dok, Eropa. Enggak juga, Kang, kalau masalah itunya. Kalau enggak juga, cuman gini, kadang-kadang kita tuh persepsinya jadi bahwa ya udah wayahna orang tua mah bongkok nggak apa-apa gitu. Padahal harusnya bisa diterapi gitu kan. Jadi kalau di luar di Eropa itu biasanya mereka lebih cepat treatmentnya sehingga sebetulnya sama-sama osteoporosis, cuman karena di sana di treatment dikasih pengobatan lebih cepat dan mereka lebih mau lebih apa ya Kang ya, lebih aware, lebih waspada gitu ya. Jadi ini sedikit, ayo udahlah ke dokter aja gitu. Kalau di Indonesia kan, udahlah wayahna udah tua gitu, bongkok ya tenanawan. Itu yang kadang-kadang gitu. Jadi sebetulnya malah takut ketahuan ya kita mah. Nah, eta Kang, itu yang kadang-kadang saya sedih ya. Jadi nggak maulah ke dokter nanti malah ketahuan yang lain gitu ya Kang ya. Itu yang kadang-kadang sering justru kan ke dokter tuh biar tahu ya Kang, ini harus diapain gitu. Seenggaknya lah gitu. Mungkin tidak menyembuhkan, tapi paling tidak kita bisa bantu lah. Yang bongkok kita kasih alat misalnya supaya bisa tetap tegak gitu ya. Kan kita nggak tahu misalnya kayak orang di Eropa dia jalannya kayaknya tegak-tegak, siapa tahu dalamnya teh udah tempel sana tempel sini. Iya, bisa sudah di bisa aja gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi kan tegap. Bisa. Pantesan banyak turis yang di Bandung ini saya lihat nih bule-bule tua-tua tapi badannya tegap-tegap gitu ya. Mereka jalan-jalan enak gitu ya. Padahal usianya sudah mungkin 70, 80 tahun gitu, tapi mereka masih tegap-tegap. Iya, betul. Sama ini Akang biasanya lifestyle. Jadi kebiasaan hidup kita tuh seperti apa gitu kan. Kalau di kita makan orang tua teh wayahna bungkuk gitu ya. Bukan wayahna bungkuk, jadi ya udahlah bungkuk juga nggak apa-apa gitu. Kalau orang sana kan enggak. Terus dari kecil itu mereka biasa aktif, biasa main di luar gitu, terpapar sinar matahari. Kalau di kita kan lebih ke takut sama matahari, nanti hitam lah, apalah gitu ya. Jadi lebih banyak takutnya gitu. Dan kalau orang tua di Indonesia juga kan, ya punten ya Kang, mungkin lebih dimanja gitu dibanding orang tua di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kan semuanya harus bisa sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan nanti ini jadi anak yang tidak berbakti kalau nggak bantuin orang tua gitu. Iya betul ya. Padahal mah kalau memang masih bisa Kang, harus melakukan sendiri karena bergerak itu penting buat tulang gitu. Gitu. Malah di orang bule itu kan dari kecil ya, malah dia diajak dibentuk supaya mandiri gitu ya. Tidur di kamar sendiri gitu ya, mulai dari begitu-begitu ya. Oke, jadi terserah dari kita nih mau ke arah negara maju seperti itu atau mau ke dengan tadi ya anggapan yang ya orang tua dimanja dalam tanda petik ya gitu ya, artinya tidak, justru malah itu akan menjadikan ngundang penyakit lah gitu ya Dok ya, kurang lebih ya gitu ya. Kemudian silakan saja bergerak gitu ya orang tua juga gitu ya. Iya betul Kang, jadi betul. Jadi kita tuh prinsipnya use it or lose it gitu, gunakan atau Anda akan kehilangan. Gitu aja sih sebetulnya. Ya, kalau kita gerak kan berarti kita menggunakan badan kita gitu ya kan, kita aktif ya, keluar rumah, ngerjain pekerjaan rumah. Pokoknya yang bisa kita kerjakan sendiri silahkan dikerjakan sendiri gitu. Jangan terlalu cepat meminta bantuan orang lain atau terlalu cepat membantu. Kadang-kadang kitanya gemes, aduh ini menilai lama ya gitu. Padahal udah biarin aja, nggak apa-apa. Iya betul. Biarkan saja ya, karena itu justru memang ya disupport saja lah gitu ya. Tapi yang terpenting lagi adalah bergerak, tetap bergerak itu ya Dok ya. Iya, betul Kang, betul. Saya sambil cek lagi di SMS bentar ya Dok ya. Mohon maaf saya memunggungi karena monitornya di sebelah sini ya Dok ya, punten. Yang interaksi sekali lagi sahabat-saudara boleh juga di WhatsApp 081119011827. Ini dari Mam Dinda. Saya bacakan ya Dok ya dari WhatsApp-nya. Dok, bolehkah jika kaki yang sakit atau sendi dipijit? Nah, mohon penjelasan. Dipijit. Nah, dipijit artinya seperti tukang pijat ya, tukang pijit gitu ya maksudnya ya Dok ya. Gitu dipijit begitu. Tapi jawabnya kaki ya. Jadi dulu gini ya Dok ya. Saya harus putar dulu, iklan dulu ya.
Sahabat Sonora bermohon bersabar dulu ya, Mangga. Bunda ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Iklan dulu ya dok ya, 3%. bentar. Siap, Kang. Dedeknya. Untuk wanita-wanita yang sudah menopause, itu akan lebih baik apabila memeriksa kepadatan massa tulang, Kang. Jadi itu ada namanya bone densitometry. Ya, kepadatan massa tulang itu ada di rumah sakit, ada di lab juga ada. Ini nggak boleh sebut merek kan, jadi labnya mana? Jadi namanya ada cek kepadatan massa tulang. Bapak Ibu, silahkan itu kalau mau kita ngecek kepadatan tulang kita seperti apa. Nanti di sana akan dikasih gambaran, Akang. Jadi kepadatan tulang di daerah tulang belakang itu seperti apa, di daerah pinggul seperti apa, di tangan seperti apa. Nanti kita bisa lihat tuh di sana. Ada angkanya, Kang. Jadi kalau misalnya angkanya antara 0 sampai di atas 0 itu 0 sampai 2 itu bagus, Kang. Itu berarti masih baik. Tapi kalau sudah di bawah 0 sudah minus, itu berarti sudah osteopenia. Jadi kalau udah ketika mulai, indikator angka tadi sudah menunjukkan angka berapapun, nanti ada treatmentnya seperti apa lebih baik. Iya, betul. Iya, gitu, Kang. Jadi kalau mau cek itu boleh, cuman memang harganya sangat mahal dan belum ditanggung oleh BPJS, Kang. Jadi itu lebih ke apa ya? Karena itu untuk awareness, jadi untuk kewaspadaan kita. Sehingga sampai saat ini yang sedekat yang saya tahu belum ditanggung oleh BPJS. Kecuali kalau memang misalnya pasiennya dirawat, kemudian kita punya kecurigaan ke arah sana, jadi itu termasuk dalam satu rangkaian perawatan gitu. Itu bisa, tapi kalau misalnya kita sehat-sehat saja, kemudian kita mau cek, itu kita harus mengeluarkan biaya sendiri, Akang. Gitu. Nah, kemudian ini ada lagi nanya, apa tadi? Aduh, nggak kelihatan. Mohon penjelasan. Selama 7 hari sepertinya apa ini? Aduh, nggak kelihatan, hilang-hilang. Dok, kapan harus periksakan ke dokter sebelum terjadi hal yang lebih buruk? Ya itu makanya tadi Bu, ini ibu apa bapak ya? Aduh, punten. Ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang sudah di atas usia 50 tahun atau sudah menopause saja, misalnya 45 tahun sudah menopause ya, paling tidak setahun sesudah menopause, alangkah lebih baiknya kalau ibu ngecek ke rumah sakit atau ke lab untuk kepadatan massa tulang. Jadi untuk kehati-hatian kita bersama lah gitu. Bahwa tulang saya masih bagus, alhamdulillah gitu ya. Oke. Kita on air lagi ya, kita punya kewaspadaan. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita masih lanjut lagi obrolan kesehatan ini bersama Dr. Irma dari RSUS Bandung. Dan yang pasti di live Instagram kita juga masih tersambung. Juga terima kasih yang masih attending juga di live Instagram @sonora_bdg ya. Yang tadi ada juga yang kekeh bertanya tuh kan harus ada gejalanya, kalau sakitnya kan pasti ada gejalanya. Karena nggak mau tadi terjadi hal-hal yang buruk terjadi ya ketika osteoporosis itu patah tulang, kan itu mengerikan sekali dok ya. Oke, kita lanjut lagi, Dokter Irma.
kita masih lanjut lagi. Dan Ya, tadi hadir. yang sudah bertanya juga tadi siapa ya yang sempat di live Instagram sharing iklan Anda diperdengarkan tadi sempat juga dijawab lah langsungnya di live Instagram. Dari siapa yang tadi bertanya tentang tadi ya kekeh tentang gejala ya dok ya tadi ya. Iya Pak, ada gejala. Jadi Bapak Ibu kalau gejala tuh memang tidak ada. Mungkin itu nyeri ya, nyeri. Ada nyeri di pinggang. Tapi sekali lagi nyeri di pinggang itu nggak selalu osteoporosis Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa minta tolong ke dokternya, dok ini kira-kira osteoporosis atau bukan ya gitu. Biasanya dokternya mikirnya gini, ibu udah menopause belum gitu ya. Kalau belum biasanya bukan. Tapi nanti mungkin kalau misalnya dilakukan pemeriksaan X-ray atau pemeriksaan pakai film gitu ya itu kan kelihatan juga sih kalau nggak harus bone densitometry. X-ray juga bisa, cuman memang kalau kita X-ray itu kan berarti kita kepapar radiasi ya Kang. Jadi sebetulnya ya kalau memang nggak ada indikasi ya nggak disarankan juga untuk sering-sering X-ray karena kita terpapar radiasi gitu. Terpapar radiasi kan nggak bagus ya. Jadi bisa dilihat dari sana juga. Jadi kepadatannya tuh udah sampai mana sih gitu. Cuman nggak spesifik. Kadang-kadang soalnya gini Kang, di tulang belakang bagus, di tangan enggak. Atau misalnya di paha enggak gitu. Jadi dan sebaliknya gitu. Jadi makanya memang kalau mau kelihatan semua ya di namanya bone densitometry itu gitu. Jadi makanya kenapa tadi di awal saya bilang osteoporosis itu silent thief ya, pencuri yang diam-diam. Diam-diam. Gitu. Berarti ada pencuri yang terang-terangan ya. Iya. Oh, banyak. Aduh, pencuri diam-diam. Oke, dok. Tadi juga yang menarik adalah ini memeriksakan kepadatan tulang, masa kepadatan tulang. Itu merupakan langkah pencegahan juga diantaranya barangkali dok ya. Iya, betul. Kepadatan massa tulang itu kan memang kaitannya sama osteoporosis. Jadi kalau dia sudah mulai di atas usia 50 tahun, kepadatannya mulai berkurang. Nah, itu kan kita tetap harus supply, harusnya ya kan, kita tetap harus supply sama kalsium, supaya dia tetap padat. Jadi, di tulang itu ada yang namanya osteoblast sama osteoklas. Osteoblast itu yang ngebentuk massa tulang, dan osteoklas itu yang memakan. Nah, pada saat usia 30 tahun, itu lagi lucu-lucunya tuh osteoblastnya yang banyak, Kang. Tapi begitu turun usianya turun, usianya naik, si osteoblastnya turun, osteoklasnya yang naik. Klasnya itu memakan, justru dia makanin. Yang memakannya lebih cepat daripada pembentukannya gitu, Kang. Jadi kejar-kejaran, akhirnya nggak kekejar kalau sampai osteoporosis. Makanya kenapa tabungannya harus diperbanyak tuh sebelum sampai usia 30 tahun. Sesudah 30 tahun emang percuma dok? Enggak, tetap bisa, cuman tidak semaksimal sebelum 30 tahun gitu, Kang. Berarti Gitu. ya itu tadi ya sedini mungkin. Jadi nabung kalsium lah gitu ya dok ya, banyak-banyak. Jangan nabung uang aja. Nah, jangan nabung uang aja, uang juga penting gitu. Oke dok, tadi menjawab pertanyaan dari Mam Dinda di Rancai Kek Kencana, ya, soal dipijit tadi dok. Nah, itu kira-kira ada nyambungnya kalau tulang atau apa gitu ya? Biasanya kan suka ada tuh minta dipijat lah gitu. Gimana dok? Gini Kang, harus dilihat dulu sakitnya kenapa dan sakitnya kapan. Yang pertama, kalau dia baru jatuh atau tijalikeh ya, terus ada tanda memar, ada bengkak misalnya, merah gitu ya, terus dipegang teraba hangat, itu nggak boleh dipijit. Oh. Kenapa? Karena kalau dipijit nanti malah pembuluh darahnya terbuka, malah tambah sakit, Ibu. Jadi kalau misalnya baru jatuh, baru tijalike, baru kejadian tuh nggak boleh dipijit. Bolehnya apa? Bolehnya dikompres air dingin. Kalau kuat air es, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, air dingin aja. Digelang, Kang, digelang, diputer kalau bahasa Sunda. Digelang ya kalau bahasa Sunda kan. Jadi ambil es kenapa batu. Air dingin, dok? Karena kalau air dingin itu pembuluh darahnya jadi mengecil sehingga bengkaknya bisa berkurang. Jadi gitu. Termasuk misalnya pemberian salep-salepan tuh jangan yang panas kalau baru kejadian, Kang. Kalau baru cedera itu nggak boleh yang panas. Karena apa? Karena kalau panas pembuluh darahnya melebar, malah tambah nyut-nyutan, bukan tambah enak. Sekarang kan banyak tuh kalau misalnya kalau Anda keseleo, oleskan ini, oleskan itu, katakan. Nah, gitu kan? Iya, jadi
Betul, betul. Itu boleh diberikan setelah 3 sampai 7 hari. Jadi kalau 3 hari gitu. kira-kira sudah mulai mereda bengkaknya boleh dikasih. Jadi kalau baru kejadian Kang, kalau baru baru pisan tijalikeun gitu Mm-mm. ya, jatuh eh, tiseureuleuk gitu Ya, ya. Nah, itu tikus kan serang, jadi tikus itu lagi. pakainya ya, tikusruk. Ya itulah pokoknya. Ya. Itu pakainya yang dingin, Kang. Salep Hmm. juga yang dingin. Oh, Salep yang dingin, jangan yang panas aja pokoknya. Jadi ada juga pendekatannya pesawat. dingin kalau baru kena. Ada. Cuma nggak boleh sebut merek Iya, iya, kan. benar. Jadinya nggak Iya, bisa iya, iya, nyebut ini ada, teh. betul. Ini kalau udah pengen ngomong ini teh. Ini waktunya endorse Tuh, masuk ya. nih, supaya apa, sponsor masuk ini saatnya. Gimana Kang? Saatnya sponsor masuk kalau mau nyebut merek gitu, Dok. Iya, iya. Terus, ya. Iya Oke, Kang, lanjut. jadi gitu. Nah, kemudian kalau sudah lewat dari 3 hari Hmm. atau lewat dari 7 hari, mau dipijit boleh, Oh, silahkan. gitu. Tapi ingat Kang, ingat Hmm. pijitnya tuh nggak boleh pijit yang dipertek-pertek itu nggak boleh. Ini, Dok, sebentar. Ini sekaligus nih menyambung dari Pak Joko Cileunyi. Sekaligus bertanya, kalau ngabatek, itu bahaya nggak buat persendian? Ngabatek, ngabatek tuh Nggak, jadi nggak apa ya? boleh, nggak batak nggak boleh Pak. Oh, Aduh, saya karena gini, kalau saya dari medis ya Kang ya, jadi ya, saya kalau di Batak saya nggak setuju ya. Kang. Punten pisan ini mah ya, Mm-mm. Bapak yang dari Cimahi punten ya Pak, sanes kirang sono, sanes kirang sopan. Cileunyi, Cileunyi, Pak Janten Joko Cileunyi. upami Cileunyi ya. Hmm. Ya, Pak Joko. Jadi kalau saya sih kalau di Batak itu saya masih nggak setuju, Kang. Hmm. Karena apa? Karena kalau misalnya memang sudah terjadi patah tulang, itu akan bahaya. Kalau kita yakin di sana nggak ada osteoporosis ya, nggak ada pengeroposan, mungkin di Batak masih nggak apa-apa, Kang. Tapi masalahnya kan tadi saya bilang nggak kelihatan Iya. keropos apa enggaknya. Tahu-tahu begitu di Batak malah patah. Ya, itu yang Coplok ngeri kan bahaya ya, sebetulnya. Dok ya. Nah, coplok, ya, melepaskan sendi dari mangkuknya. Aduh. Kan serem ya. Jadi jadi maksud saya alangkah lebih baik kalau misalnya mau memijat, dipijat saja biasa, Kang. Jangan nggak usah ditarik, nggak usah ditekan gitu ya. Hmm. Jadi dipijat aja biasa, dipijit seperti nih, seperti ini pijit biasa gitu. Jadi jangan dikekrek gitu, nggak usah gitulah gitu. Justru Karena kita nggak tahu semakin, kan kondisi. kebiasaannya gini, Dok, semakin banyak yang dipijat itu bunyi kretek kretek kretek, wah semakin ampuh Semakin kan enak. gitu kan. Semakin enak. Iya, kenapa nyakitnya? Iya Kang, iya. Nah itu Kang makanya jadi karena kita nggak tahu di dalam itu Iya tulangnya itu. seperti apa. Ya alhamdulillah kalau tulangnya tidak keropos ya Kang. Hmm. Yang saya takut itu kalau dalam tulangnya keropos begitu dibatek patah gitu. Jadi Aduh, patahnya sebetulnya bukan karena jatuh tapi karena dibatek gitu. iya. Itu kan ngeri ya Kang. Kasihan gitu, kasihan pasiennya. Jadi ya mungkin kalau mau ngebatek ya harus lihat-lihat dulu ya Kang. Ini kemarin tuh tijalikeunna kumaha posisinya Iya, gitu. betul, Harus betul. dilihat dulu karena bukan tidak mungkin sebetulnya kalau orang tua itu memang di dalam tulangnya keropos tapi nggak ketahuan Kang Hmm, hmm. gitu. Jadi hati-hati lah gitu ya. Jadi kalau boleh usul ya Silakan. Kalau hati-hati, boleh usul hati-hati gimana? sekali ya. Hmm. Usulnya gimana, Ya, Dok? jadi kalau boleh usul sih ya sebaiknya itu tadi kalau baru kejadian itu kan sebaiknya pakai yang dingin, kompres dingin, Hmm. digelang pakai es batu di tempat yang sakit. Kemudian kalau mau pakai salep-salepannya yang dingin, jangan yang panas. Nah, Hmm. kemudian kalau udah lewat dari sana mau dipijit boleh, tapi pijitnya pijit biasa aja. Pijit diurut, Kang. Jangan Hmm. dibatek Jangan sampai dibatak ya. gitu. Aduh. Nah, kita punya kebiasaan begini, Dok, membunyikan persendian gitu ya. Entah itu di Itu pinggang, nggak boleh. entah itu di Itu tangan. nggak Baru boleh. aja saya bunyiin kertak-kertak enak gitu, Dok. Jari-jari Iya, gitu. Kang gini ya. Nggak Betul, betul, bolehnya betul. kenapa? Nah, itu Saya Kang, lepas itu iklan juga dulu suka. ya, Dok ya. Ya, iya, Di siap. break dulu ya. Siap. Sama Sona tetap di 93,3 FM Sonora Bandung ya. Ini boleh. Oke, sebentar ya, Dok ya. 1 menit aja nih, iklan dulu. Ya, siap, siap. 1 menit ya. Ya, Boleh nggak sih? Nggak boleh kan?
Dan seperti Anda simak juga tadi di live Instagram @sonoran_bdg ya, beberapa seiring iklan diperdengarkan juga kita langsung memanfaatkan waktu lah gitu ya. Ada yang interaksi bisa langsung dijawab langsung oleh Dokter Irma. Dan termasuk ini yang tadi menyambung sedikit ini dok, sebelum kita soal bunyi-bunyian lagi, membunyikan anggota tubuh kan dipertak-pertakeun gitu nya. Nah, itu kebiasaan yang baik atau buruk, tapi dari Mam Dinda tadi yang suka dipijit gitu, bukan karena jatuh katanya dok, cuman kalau sudah kerasa sakit, pegel gitu, terus baru dipijit gitu. Nah, Oh iya, ya itu mah boleh, boleh Kang, boleh pisan. Ya, Ibu boleh, Mom Dinda boleh. Oke. Nah, tapi jangan dibatek. Jangan dibatek. Dibatek tuh sama dengan saya membunyikan menarik jari nih, begitu kan disuka ini membunyikan saya tarik kletak terus pinggang terutama yang gampang mah bunyi ke kiri ke kanan kan bunyi itu tuh kebiasaan baik, kebiasaan buruk dok, dan sebaiknya bagaimana? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini, kan ini di sendi itu kan ada apa ya istilahnya, ada sarung sendinya gitu ya. Nah itu kalau kita terlalu sering itu nanti lama-lama bisa macet, kadang-kadang suka macet, truk gitu, terus nggak bisa balik lagi. Alah. Nah itu, ya makanya mendingan jangan gitu kan kalau kata saya. Jadi kalau kayak di tangan ya Kang ya, di tangan itu ada yang namanya trigger finger. Trigger finger itu tadi, jadi si jari teh ada selongsongannya gitu Kang, selongsongan yang untuk tempat masuk keluar masuknya ini ada namanya ligamen ya kalau di dalam. Nah itu kebetulan kalau kita sering seperti itu namanya kita membuat yang namanya repetitive injury atau trauma berulang. Nah pada suatu saat dia macet, nggak bisa masuk lagi, nggak bisa keluar lagi, diam ya kia, jadi nggak bisa begini. Aduh. Tangannya teh gini aja, nggak bisa. Oh gitu ya dok. Khawatirkan seperti itu ya. Memang enak ya Kang ya, rasanya kan aduh ini enak gitu kan, krek gitu kan. Putar kanan putar kiri, tapi iya sebaiknya jangan. Jadi gini Kang, sebaiknya kalau mau itu sebaiknya kalau mau kita stretching aja. Stretching itu artinya memanjangkan, jadi memanjangkan otot, dipanjangkan, ini dipanjangkan gini. Jadi nggak usah sampai krek gitu, nggak usah, dipanjangkan aja, ditarik pelan-pelan gini Kang. Gitu. Jadi pelan aja ya gitu, nggak usah. Iya, nggak usah krak gitu. Saya suka begitu tuh, bener. Tapi memang kebiasaan sih, itu nggak boleh ya. Sebaiknya hindari. Iya, nggak boleh. Sebaiknya jangan Kang, jangan. Apalagi kalau di leher ya Kang. Di leher itu ada yang namanya tulang atlas di leher, persis di sini ya. Itu ada namanya tulang atlas itu. Nah itu dia tuh cuman di situ gitu. Tahanannya cuma di situ. Memang sih di belakangnya ada otot penyangga, ada ligamennya. Tapi kalau kita terlalu sering membuat krak gitu, nah itu juga itu membuat trauma berulang Kang. Dan takutnya kalau misalnya nanti ya itu tadi misalnya tulang kita ternyata di dalam udah rapuh gitu ya Kang, itu malah tambah keteken, makan saraf yang keluar di sana malah jadi baal ke semua badan, terus jadi tadi yang saraf kejepit nggak cuma di pinggang, di leher juga bisa gitu. Jadi itu sebetulnya kehati-hatiannya itu. Jadi kalau mau stretching aja Kang, jangan krak. Soalnya itu kalau terutama buat bapak-bapak ya atau laki-laki lah yang suka cukuran tuh, barbershop, suka ada kan pijit sama itu bunyiin ini di leher. Tapi saya termasuk yang enggak untuk itu. Nggak usah. Karena jangan Kang, jangan Kang. Jangan ya. Jangan. Lebih baik jangan. Ya jangan Kang, jangan. Ini kemudian ada pertanyaan lagi, ini satu lagi nih Ibu siapa Ibu? Afriana. Kenapa BMD ya? BMD orang hamil boleh BMD apa enggak? Pertanyaannya nih Kang, saya nggak kebaca ya kalau nggak salah nih. Iya kan? Kalau nggak salah. Sebentar. Itu nggak boleh Ibu. Nggak boleh ya? Okay. Nggak boleh Kang, karena ada sinar yang dimasukkan, ada sinar radiasi ya, dan itu berbahaya nanti kalau ke janin. Takutnya bisa ada kecacatan pada janin ataupun misalnya bisa keguguran. Jadi sebaiknya jangan.
Oke. Kita kalaupun terpaksa harus melakukan X-ray, melakukan ronsen misalnya ya, Kang, itu biasanya sudah di atas 8 bulan. Jadi tidak pada masa-masa pembentukan. Itu pun kalau terpaksa harus melakukan. Jadi sebaiknya kalau memang nggak ada indikasi untuk pemeriksaan BMD pada saat kehamilan ya ditunda dulu sampai bayinya lahir, gitu Kang. Ini pertanyaan lagi nih dok, di kolom komentar live Instagram, Ariana Frederick, dok kalau bagian punggung yang dikerotek, apa bahaya? Sama aja, Kang. Kan punggung tuh Pokoknya biasanya, kalau bisa mah jangan lah. biasanya kan Begitu kan, gitu kan, jadi ditekan gitu kan, orang Kang. tiarap nih, Jangan. terus ditekan gitu punggungnya kan dari atas gitu kan, bunyi kretek, itu kumaha, nggak boleh ya pokoknya. Mending enak. Tapi kenapa enak ya dok? Jangan, Kang. Iya, Rasanya. itu ada namanya ini. Ya sebetulnya dipijit juga enak loh, Kang. Ya, dipijit itu juga enak sebetulnya. Karena dipijit itu dia namanya ada hormon yang dirilis namanya endorfin. Sebetulnya itu tuh ya dipijit aja udah cukup, nggak usah dikretek-kretek, Kang. Kalau kata saya ya, karena ya itu tadi resikonya bahaya dan kemudian nanti ada radang sendi lagi setelah dikretek-kretek itu. Yang tadi saya bilang ya, tangan jadi nggak bisa lurus lagi gitu. Nah, menghindari hal-hal yang tadi saya sebutkan, sebelumnya tadi itu lebih baik kalau kata saya dipijit aja, dipijit tapi nggak usah dibatek, nggak usah dikretek-kretek. Aduh ini bener lucu bahasanya dikretek-kretek. Tapi memang itu kalau boleh nitip enggak, ini mah kalau boleh nitip pesan. Jadi karena kita nggak tahu ya badan kita di dalam ini kayak apa gitu kan, kita belum punya kamera yang bisa tembus pandang. Oh tulangnya sampai udah kropos nih, makanya hati-hati gitu. Nggak kelihatan. Jadi paling tidak tuh kita mencegah dengan apa, dengan gaya hidup. Jadi kalau masih bisa tetap gerak ya gerak, kalau masih bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, tolong orang tua juga dipersilahkan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi jangan semuanya dibantu. Kemudian dari ya minum alkohol udah pasti insya Allah enggak lah ya di Indonesia. Kemudian merokok juga jangan. Kopi juga kan kita tuh maksimal. Iya, karena nikotinnya itu ternyata dia nggak bersahabat sama kalsium. Jadi bahaya. Nah kemudian kopi kan temannya rokok ya. Jadi kalau bisa kopinya maksimal tuh 3 cangkir per hari. Maksimal 3 cangkir ya. Aduh, 3 ya dok ya. Maksimal Kang 3 cangkir. Iya. 3 itu kan pagi, berarti kan saya pagi, siang, sore udah. Gitu kan. Oke, maksimal. Udah. Oke. Dan ya maksimal itu masih boleh Kang, nggak apa-apa, karena memang di sisi lain kafein yang ada di kopi itu bisa membantu juga untuk mencegah ini Kang penyakit jantung. Jadi di satu sisi kalau kebanyakan nggak bagus untuk osteoporosisnya karena dia mengambil kalsium dibawa keluar, jadi dibuang kalsiumnya yang ada di badan kita. Nah tapi di sisi lain memang dia juga membantu untuk menjaga kesehatan jantung gitu. Jadi biar adil tengah-tengah, boleh minum boleh. Jadi nggak dilarang sama sekali, tapi maksimal 3 cangkir per hari. Gitu. Oke. Selain itu ada makanan yang gimana? Kenapa dok? Saya freeze gitu. Kayaknya di sana ketangkapnya freeze ya. Aduh, kenapa? Nah, udah bisa bagus lagi ya. Oke, sekarang bisa lagi ya koneksi. Oke, dok, berarti faktor gaya hidup juga. Enggak Kang, tadi sempat menghilang, aku kaget. Tentu ada di belakang, dokter. Lebih kaget lagi. Oke, dok, ini menit-menit terakhir nih dok. Tadi beberapa langkah pencegahan. Berarti kalau dari faktor gaya hidup saja, mulai dari artinya itu mesti asupan makanan terutama. Kalau sekarang apa makanan atau minuman yang tadi minuman sudah disampaikan yang perlu dihindari. Makanan nih dok, makanan yang bisa jadi pemicu osteoporosis ada nggak sih dok? Atau yang perlu dihindari lah gitu, kalau makanan. Kalau makanan sih insya Allah enggak ya Pak ya, cuman yang manis, yang terlalu manis gula, itu juga nggak bagus ya gula. Jadi
ya kalau gula mah kan kita sering bilang itu sumber segala sumber penyakit gitu ya. Ya. Jadi sudah gula itu sebaiknya memang dikurangi, Kang. Kalau yang lain sih enggak ya, makanan yang sedekat yang saya tahu sih enggak ada yang membahayakannya, kecuali makanannya mengandung alkohol, makanannya mengandung kopi gitu ya. Oh Nah itu itu ya. yang harus dihati-hati gitu, iya. Sama paling satu lagi Kang, kalau boleh Ya. titip, latihan atau exercise. Jadi kita yang orang dewasa ini kan memang kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia itu dalam 7 hari itu 5 hari harus olahraga. Olahraga dalam arti apa? Bergerak selama 30 menit. 30 menit. Jadi misalnya jalan 30 menit per hari itu 30 menit udah selama 5 hari gitu ya. Mau selang-seling boleh, yang penting 5 hari dalam seminggu itu kita ada olahraga gitu. Nah, kalau untuk olahraga yang mencegah osteoporosis, Hmm. Aduh. olahraganya pakai beban angkat aqua gini. Jadi nanti habis capek boleh saya diminum. Oh iya Gitu. betul. Atau misalnya pakai karet elastik, Hmm. elastik bandage itu bisa dipakai juga untuk latihan. Gitu. Jadi latihannya sebaiknya memang pakai beban. Ya. Kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, aduh dok ini lutut saya teh sakit, tapi saya teh keropos, gimana tuh latihannya? Ya udah sambil duduk aja, nggak apa-apa. Kalau bingung, ke Hasan Sadikin aja, ke bagian rehabilitasi medik, nanti dijelasin. Ya? Oke. Aduh dokter, ini sebenarnya pengen banget ngobrol lebih lama lagi, cuma sayang banget nih waktunya dok, udah mepet banget nih dok ya. Terima kasih hatur nuhun pisan, dokter Irma sudah mau berbagi meluangkan waktunya Sama-sama. di sela-sela kesibukannya. Saya yakin pasti sibuk, tapi tadi nggak lagi ninggalin pasien kan dokter Irma ya? Enggak. Jangan pasien ditinggalin dulu. Udah janjian. Oke, sip. Dokter, hatur Iya. nuhun sekali lagi, Siap, salam Kang. buat rekan-rekan Iya. semua di sana, tetap sehat. Salam juga buat keluarga, tetap sehat semuanya ya dok ya. Sama-sama. Oke, Ya, assalamualaikum. sama-sama. Selamat siang. Kang, saya, iya. Waalaikumsalam. Maaf kata kalau ada kesalahan ya, Kang. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu Amin. semata dari saya. Terima Sama-sama, kasih. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima